Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Delia Farohibowo dengan NIM V452304. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi advertising and promotion. Nah, dalam advertising and promotion ini sudah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Pak Lutfi. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, di dalam advertising and promotion ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai IMC terlebih dahulu. Sebelumnya, IMC itu apa sih? Nah, IMC ini merupakan Integrated Marketing Communication. Anak marketing harus tahu IMC dong, karena kita dari semester kemarin juga sudah dijelaskan oleh Bu Dea. Nah, dalam mata kuliah ini kita akan membahas mengenai IMC. Nah, IMC ini semua aktivitasnya itu harus difokuskan secara konsistensi dan harus jelas juga nih tujuannya itu mau kemana kayak gitu. Kemudian dalam IMC ini jelas nih harus dari brand apa, kemudian mau pakai medianya tuh dari apa. Misalnya ada sosmed, internet, kemudian message, dan berbagai media lainnya. Kemudian itu pesannya itu harus menyesuaikan secara positioning, value, dan marketing strategis dari brandnya. Di dalam IMC ini tuh dikategorikan menjadi 6. Apa saja sih? Yang pertama itu ada periklanan, yaitu advertising. Yang kedua itu ada sales and promotion. Yang ketiga itu ada public relation. Dan yang keempat itu ada brand visibility. Kemudian yang kelima ada digital platform. Dan yang keenam itu ada personal contact. Oke, kita akan jelaskan satu persatu ya. Mulai dari yang pertama itu ada periklanan, yaitu advertising. Di dalam advertising ini merupakan sebuah bentuk komunikasi non-personal yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, yaitu seperti koran, majalah, kemudian baliho, dan lain-lainnya. Kemudian hingga platform digital lainnya. Kemudian tuh tujuannya itu perusahaan menggunakan periklanan itu untuk apa? Nah, tujuannya itu untuk membangun kesadaran merek, yaitu brand awareness. Nah, biar tuh perusahaan ini bisa menjangkau audiensnya itu secara luas dan biar dikenal oleh banyak masyarakat, kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada sales promotion. Di dalam sales promotion ini di dalam sales promotion ini merupakan strategi pemasaran dalam bentuk jangka pendek. Jangka pendek berarti bukan jangka panjang ya. Nah, kemudian tuh tujuannya tuh untuk meningkatkan penjualan. Untuk meningkatkan penjualan dengan menawarkan intensif nih kepada konsumennya. Kayak gitu. Kemudian seperti contohnya itu kayak Contohnya itu kayak diskon, penawaran, cashback, terus voucher, kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu ada public relation. Untuk yang ketiga ini, di dalam public relation ini, perusahaan itu harus bisa membangun dan mempertahankan citra positif di mata konsumennya. Seperti di mata sponsor-sponsor, kemudian event, dan CSR lainnya. Yang keempat itu ada brand visibility. Yang mana di dalam brand visibility ini, yang mana tuh brand ini bisa dikenal oleh konsumennya. Semakin konsumennya ini mengenal brand tersebut, maka semakin baik visibility-nya, kayak gitu. Selanjutnya itu yang kelima ada digital platform. Nah, sebagai
digital platform ini yaitu salah satu media yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat sekitar. Karena sekarang juga kan kita hidup di era digital ya, apa-apa semuanya hampir pakai era digital. Jadi era digital ini untuk mengkomunikasikan kita dengan era digital, contohnya seperti sosial media, email marketing, kemudian dan lain-lainnya yang berhubungan dengan digital, seperti itu. Kemudian yang keenam itu ada personal kontak. Di dalam personal kontak ini yang mana tuh bentuk komunikasinya itu langsung dan personal, antara perwakilan brand, tenaga penjualan dan konsumen, kayak gitu. Untuk selanjutnya, meskipun dari keenam yang sudah saya jelaskan tadi, untuk strateginya itu berbeda-beda, namun mereka ini memiliki tujuan yang sama dan memiliki tujuan sama dan sama-sama diperlukan, kayak gitu. Selanjutnya ada Customer Satisfaction Survey. Jadi kita itu butuh survei kepuasan. Kenapa ini tuh sangat penting bagi kita sebagai marketer? Karena kita bisa melihat nih sejauh mana dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di pelanggannya itu. Semisal pelanggan mengeluh tentang produk ini, kita sebagai marketer itu harus bisa menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu. Dalam kita mempunyai penggunaan komunikasi secara dua arah, jadi ini tuh sangat memiliki peran yang penting ya dalam membangun dan mengukur pandangan pelanggan. Karena tuh kita bisa menjalin hubungan yang baik secara terarah, seperti itu. Selanjutnya itu ada customer communication. Jadi komunikasi customer. Nah, di dalam pemasaran ini memiliki dua jenis komunikasi secara umum. Apa saja sih? Yang pertama itu ada komunikasi layanan pelanggan, atau yang bisa disebut itu komunikasi membangun hubungan. Untuk yang kedua itu komunikasi berorientasi penjualan. Oke, kita akan menjelaskan satu persatu ya. Untuk yang pertama itu, di dalam komunikasi layanan pelanggan ini merupakan bentuk komunikasi secara reaktif. Secara reaktif ini yaitu merupakan bentuk komunikasi yang menangani keluhan-keluhan dari customer tersebut untuk menyelesaikan masalah. Contohnya ya, kita sebagai marketer itu harus bisa menanggapi respon keluhan dari pelanggan. Kemudian itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan, kayak gitu. Untuk selanjutnya, yang kedua itu ada komunikasi berorientasi pada penjualan. Di dalam komunikasi ini dirancang untuk menjual atau memulai proses penjualan dengan prospek atau menghasilkan sebuah produk. Jadi di dalam komunikasi ini pelanggan itu bisa dapat berkesempatan untuk mengirimkan informasi penjualannya, seperti itu. Kemudian faktor kunci dalam program ini itu adalah program layanan terbaik yang bersifat insentif terhadap waktu, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada testing and evaluating. Jadi pengujian dan evaluasi. Di dalam advertising ini, pengujian itu akan menjawab banyak pertanyaan ya. Nah, pelanggan itu bisa loyal jika kita layani dengan baik. Misalnya tuh pelayanannya kayak semisal kita belanja di Alfa dan
kita bertemu dengan mbak-mbak pelayan yang sangat baik, pasti kan pelanggan akan loyal kepada Alfamart tersebut. Jadi akan belanja terus-menerus. Dan sebaliknya ketika si mbak-mbak Alfamart ini judes ke kita kan juga pasti males kan belanja di Alfamart gitu, kayak mbak-mbak di sana judes, jangan beli di situ lagi. Pasti kan ada beberapa customer yang ketika mendapatkan respon dari pelayanannya itu jelek, maka dia nggak akan mau kembali lagi, seperti itu. Dan ada juga pelanggan yang pelin-pelan. Jadi macam-macam pelanggan itu banyak, ada yang pelin-pelan, ada yang loyal, tergantung gimana caranya kita sebagai marketer itu harus bisa meyakinkan customer tersebut, seperti itu. Untuk selanjutnya itu, kemudian selanjutnya ada 2 aturan umum nih di dalam kita ada 2 aturan umum di dalam kita bisa membuat customer ini biar bisa loyal kepada brand kita, yaitu ada yang namanya itu questionnaire. Jadi questionnaire ini dapat bisa mengidentifikasi kebutuhan dalam sebuah bisnis. Nah, tingkat kepuasan ini bisa kita lihat dari questionnaire tersebut. Jadi kita bisa lihat nih mana aja pelanggan yang loyal terhadap brand kita, mana aja pelanggan yang nggak loyal terhadap brand kita, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada program komunikasi rutin, yaitu contohnya itu seperti surat sambutan, penawaran. Nah, ini di dalam kita membuat surat penawaran atau surat sambutan itu kita biar bisa membangun hubungan yang baik antar customer, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada jadikan database itu berfungsi baik untuk Anda. Jadi basis data itu memungkinkan kita untuk mengirimkan komunikasi yang efektif, membangun hubungan yang baik, kemudian melacak keterkinian volume dan detail penawaran. Ini tuh bisa mengidentifikasi sebuah peluang yang sangat baik dan meningkatkan penjualan dan alokasi penjualan, kayak gitu. Kemudian selanjutnya itu ada budget calculation method. Di dalam budget calculation method ini jadi keputusan itu harus dibuat seberapa banyak yang akan dibutuhkan untuk kegiatan IMC. Jadi kegiatan IMC ini sangat penting jika dialokasikan dengan baik dan efektif. Kemudian metode ini tuh mencakup apa aja sih? Jadi di dalam budget calculation method ini, metode ini tuh yaitu mencakup pola historis, kemudian presentasi penjualan, kemudian harga per unit, terus pangsa pasar, dan model media lainnya untuk tujuan IMC. Nah, selanjutnya itu ada dalam budget method ini. Dalam budget method ini semua memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Jadi seberapa cocok metode ini digunakan hanya untuk perusahaan-perusahaan yang besar saja, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada historic patterns. Nah, di dalam historic pattern ini jadi gampang. Jadi kita tuh bisa selanjutnya itu ada pola historik. Jadi di dalam pola historik ini kita tuh bisa lihat nih metode tercepat itu. Nah, selanjutnya itu ada historic patterns. Jadi di dalam historic pattern ini merupakan sebuah metode tercepat dan termudah. Kenapa dibilang tercepat dan termudah? Karena kita itu bisa ngelihat dari persentase tahun lalu, kemudian itu ditambah jumlah kenaikannya itu berapa, seperti itu. Kemudian penurunan dan pekerjaannya itu berapa, seperti itu. Kemudian dalam pola historik ini sayangnya tapi di dalam metode historis ini tidak semua perusahaan itu bisa mengetahui cara lain, makanya perusahaan itu memakai cara ini. Namun
ada beberapa perusahaan itu ketika menganalisis pola historik itu hasilnya itu tidak sedetail itu. Kemudian juga mungkin ada ketidakpastian tentang efektivitas masa lalunya seperti itu. Kemudian di dalam pola historis ini jangan jadikan titik acuan dalam pola historis ini merupakan titik acuan yang sangat baik ya bagi perusahaan, karena ini memberikan tingkat awal untuk IMC. Jadi kesempatan untuk meninjau itu cukup lumayan baik kayak gitu. Jadi setidaknya semua orang itu mengetahui titik awalnya untuk database tersebut gitu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai annual increase. Jadi dalam annual increase ini juga merupakan metode yang sangat mudah. Jadi kita tinggal lihat anggaran tahun lalu. Jadi kita tinggal melihat aja nih anggaran tahun lalunya itu berapa, seperti itu. Kemudian tinggal ditambah aja, kemudian dikurangi kayak gitu. Selanjutnya itu ada rasio industri. Di dalam rasio industri ini merupakan cara terbaik untuk IMC. IMC itu kan hubungan periklanan ya. Jadi semua periklanan itu masuk lewat IMC. Kemudian semakin tinggi dana jumlahnya itu dikategorikan sebagai yang dikeluarkan dibandingkan dengan total penjualan kategori tersebut, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada titik impas. Jadi di dalam manajemen pemasaran ini perusahaan manufaktur itu akan menggunakan titik impas itu untuk menentukan jumlah unit yang akan dijual. Nah, kemudian itu selain itu untuk memastikan nih bahwa pendapatnya itu sesuai dengan total biayanya, seperti itu. Jadi artinya itu setiap produk yang dijual itu mengandung jumlah total yang akan dialokasikan. Kemudian untuk tujuan IMC ini, tapi dalam kenyataannya tuh konsumen akan membayar iklan digunakan untuk memotivasi mereka ketika membeli produk tersebut. Selanjutnya itu ada algoritma prediktif. Dalam algoritma perspektif ini, penggunaan kecerdasan buatan itu merupakan salah satu metode yang ampuh untuk mengantisipasi perilaku konsumen. Jadi, pernahkah Anda memperhatikan bagaimana Anda mendapatkan serangkaian iklan atau pemberitahuan teks IMC distribusi web yang muncul setelah Anda itu menyelesaikan pencarian online untuk merek tertentu? Nah, itu contohnya. Jadi, persyaratan tujuan dalam IMC ini dibagi dalam beberapa sistem. Yaitu yang pertama itu ada anggaran, yang kedua itu ada nomor tertentu, dan yang ketiga itu ada kriteria pengukuran, yang keempat itu ada kerangka waktu, dan yang kelima itu ada pembatasan. Jadi persyaratan ini tuh mencangkup kriteria pengukuran, kemudian aspek-aspek pengukuran dalam pemasaran, kemudian jangka waktu yang ditentukan itu berapa lama. Terus juga ada batasan pemasaran nih, dan yang paling penting tuh anggaran pendanaan atau yang disetujui oleh perkiraannya itu seberapa. Kemudian selanjutnya itu ada alokasi berdasarkan periode waktu. Jadi di dalam IMC ini dapat dikategorikan dalam beberapa waktu. Ada jangka waktu yang triwulan, kemudian tahunan, kemudian mingguan, dan bulanan. Jadi bagi perusahaan itu, jadi dalam beberapa perusahaan yang masih kecil, perusahaan tersebut itu menggunakan waktu dalam bentuk mingguan saja, karena perusahaan itu masih kecil, jadi mereka ambil yang dalam mingguan saja.
Kemudian, untuk perusahaan nasional atau perusahaan-perusahaan besar, eee, beliau itu, mengambil dalam periode, triwulan. Kenapa periode triwulan? Karena untuk menentukan nih, eee, dan merencanakan program promosinya. Kemudian juga, eee, biar, konsisten seperti itu. Jadi ketika ingin mengambil, waktu triwulan itu direncanakan dengan baik sebelumnya dan, sesuai dengan kegiatannya dalam perusahaan tersebut, seperti itu. Kemudian selanjutnya, saya akan membahas mengenai kreativitas. Di dalam, advertising and promotion ini kita akan membahas yang namanya kreativitas. Kreativitas ini merupakan salah satu fenomena yang sudah banyak dikenali oleh banyak orang. Namun di dalam kreativitas ini, cukup sulit untuk menjelaskan, hal itu terjadi. Dalam kreativitas ini ada 5 cara, dan yang pertama itu dalam kreativitas itu merupakan proses kognitif, di mana proses kognitif ini dalam, metode sistematis ini merupakan, salah satu metode yang tidak dapat disadari. Metode ini merupakan salah satu metode untuk, memecahkan masalah, kemudian juga mengembangkan, kreativitas baru, ide-ide baru. Nah, ini yang dinamakan oleh, metode kognitif. Yang kedua ini ada, pengalaman subjektif. Jadi yang dalam pengalaman subjektif ini yang menurut kita itu bagus, tapi di mata orang lain itu belum tentu ide-ide kita itu bagus dan bisa diterima oleh orang lain. Contohnya dalam, gaya kita berpakaian misalnya. Misalnya nih saya nanya kepada teman saya, misalnya, Dewi, apakah, pakaian saya hari ini bagus? Apakah matching outfit saya hari ini?" Nah, mungkin di dalam hati si Dewi ini, bilangnya bagus, tapi kita nggak tahu dalam hatinya Dewi itu seperti apa. Jadi itu yang dinamakan pengalaman subjektif, seperti itu. Yang ketiga itu ada karakteristik, perilaku. Jadi di dalam karakteristik, perilaku ini, merupakan, cara kita berinteraksi nih kepada orang-orang baru. Jadi semakin sering kita mengunjungi tempat-tempat baru, hal-hal yang baru, kita itu, mulai dan dapat ide-ide baru dari hal-hal tersebut, seperti itu. Jadi semisal saya mengunjungi tempat wisata di Malang. Jadi kemudian saya analisis nih, tempat di Malang ini sangat bagus dan lain-lain gitu. Jadi saya bisa bisa, menemukan hal-hal yang baru dan ide-ide yang baru terhadap wisata tersebut, seperti itu. Dan yang keempat itu ada, kreativitas peristiwa, transformatif. Jadi di dalam transformatif kreatif ini, merupakan kreativitas dapat mengubah apapun dan, segala macam isinya. Jadi di dalam kreativitas ini apakah si kreativitas itu memberikan, nilai tambah atau hanya menghasilkan, situasi yang mustahil saja, dan tidak praktis? Nah, jadi persepsi terhadap ide-ide itu, harus mencangkup kontribusi yang nyata, seperti itu. Dan untuk yang kelima itu, yang terakhir itu ada kreativitas. Yang kelima itu ada kreativitas, yang mana di dalam kreativitas itu kita bisa berimajinasi, misalnya, dalam kita menangis, dalam kita, tersenyum, tertawa. Intinya itu segala ekspresi kita itu bisa diekspresikan, seperti itu. Kemudian juga, tujuan dari pemikiran yang imajinatif, misalnya kayak mengejutkan, dalam ekspresi kita mengejutkan, terus menyenangkan, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada karakteristik kepribadian. Jadi di dalam karakteristik, kepribadian ini merupakan, cara kita berinteraksi, terhadap, orang-orang baru, kemudian tempat-tempat baru, kemudian juga, respon dari perilaku
orang-orang itu seperti apa. Kemudian jadi semakin banyak sifat yang ditunjukkan, jadi semakin besar kemungkinan kita itu untuk menjadi kreatif. Namun itu kita tidak harus menguasai semuanya ya. Jadi untuk bisa kita menguasai hal-hal yang kreatif itu, kita harus gali dulu nih kemampuan kita itu kreatifnya dalam hal apa. Misal kita kreatif dalam membuat lukisan, kemudian kita juga kreatif dalam menyukai sebuah make up. Kita bisa make up, seperti saya sendiri kan saya menyukai make up, dan saya juga bisa mengembangkan make up biar bisa flawless itu kayak gimana. Jadi itu kan bisa juga disebut dengan kreatif. Kemudian dalam mengembangkan ide kreatif ini dibagi menjadi 4 apa saja sih? Kemudian di dalam mengembangkan ide kreatif ini ada 4 strategi. Yang pertama itu ada persiapan, yang kedua ada inkubasi, dan yang ketiga ada pencerahan, dan yang keempat itu ada evaluasi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk yang pertama itu ada yang pertama itu ada tahap persiapan. Di dalam tahap persiapan ini yaitu sesuai dengan judulnya, yaitu persiapan, yang mana persiapannya ini sama dengan riset pemasaran. Jadi apa yang kita ketahui mengenai calon pelanggan tersebut, apakah pelanggannya ini yakin dengan produk kita, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada tahap inkubasi. Di dalam tahap inkubasi ini yaitu ini bagian yang dimana itu bagian termudah, tapi jangan lakukan apapun setelah meninjau semua penelitian, tapi lakukanlah hal yang lain. Jangan lakukan yang penelitian itu. Kemudian jangan pernah kita memaksakan untuk kreativitas. Jadi semakin besar dan semakin keras kita memaksakan kreativitas itu, maka semakin sedikit masalah yang akan diselesaikan, seperti itu. Untuk yang ketiga itu ada tahap pencerahan. Untuk yang ketiga itu ada tahap pencerahan, yang mana di tahap pencerahan ini kita memiliki pengalaman dengan bola lampu yang menyala. Jadi di dalam ide-ide kreatif ini kita memiliki pengalaman nih, bahwasanya kita pernah memiliki pengalaman dalam hal, misalnya dalam hal aku pernah kesini nih, seperti itu. Untuk yang terakhir itu ada tahap evaluasi. Di dalam proses evaluasi ini merupakan salah satu cara melengkapi proses kreatif kita dalam otak kiri. Jadi dalam otak kiri ini kita berpikir bahwasanya apa saja sih masalah yang mungkin kita timbul, kemudian juga apakah ini layak disebut dengan ini, misal seperti itu. Kemudian jika semua pertanyaan ini dapat kita selesaikan dengan baik, maka ide kreatif itu siap untuk berkembang lebih maju lagi, seperti itu. Untuk yang selanjutnya, kemudian selanjutnya ini ada penggunaan dalam tanggal loyalitas. Dalam mata kuliah advertising ini kita juga diajari untuk penggunaan dalam tanggal loyalitas. Jadi di dalam tanggal loyalitas ini untuk membantu kita dalam memutuskan apa yang harus dikatakan. Nah, kemudian itu dengan kata lain itu untuk mengembangkan penawaran-penawaran yang relevan. Semisal kita ingin berkomunikasi nih dengan sebuah perusahaan semisalnya. Kemudian kita juga harus memberitahu perusahaan ini tentang nilai produk, tentang nilai jenis produk atau yang ditawarkan dalam perusahaan tersebut. Tetapi mereka ini mungkin tidak menyadari ya dan menganggapnya sebagai prioritas apapun bagi mereka. Kemudian untuk yang kedua ini, untuk membantu kita memutuskan bagaimana dan di mana dalam menyampaikannya, agar kita tuh dapat memilih media-media yang tepat untuk komunikasi tersebut, seperti itu. Kemudian berikutnya ini, di dalam advertising ini kita juga diajarkan untuk merencanakan
kreatif di sebuah agensi. Jadi, di sebuah agensi ini ada 5 strategi, yaitu yang pertama itu ada, ringkasan merek, yang kedua itu ada persona pembeli, dan yang ketiga itu ada kerangka mendongeng, keempat ada pendekatan kreatif, dan kelima itu ada presentasi. Jadi, mayoritas, perusahaan itu dan usaha-usaha kecil ini menggunakan, strategi ini dan menggunakan periklanan pemasaran. Karena tujuannya itu untuk mengembangkan ide-ide yang kreatif, kemudian juga penting untuk mempelajari strategi ini lebih lanjut karena akan digunakan dalam sebuah perusahaan. Jadi selanjutnya yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi yang saya dapat pelajari dalam mata kuliah Advertising and Promotion ini, saya dapat memahami bahwasanya perusahaan dan brand-brand tersebut itu bisa dapat berkomunikasi secara baik, tergantung dalam pasar sasaran mereka. Kemudian juga dalam periklanan, advertising dan, promosi ini tidak hanya dipandang, sebagai efektivitas biasa, tapi juga melainkan, sebagai kunci keberhasilan dalam sebuah, perusahaan. Jadi dalam advertising ini kita bisa menerapkan kesadaran merek yang penting, kemudian juga mendorong keputusan dalam pembelian seperti itu. Kemudian selanjutnya itu kemudian juga dalam mempelajari mata kuliah ini saya dapat menyadari bahwasanya periklanan ini tuh tidak hanya sebagai menyampaikan pesan yang biasa ya, tapi juga sebagai kita menumpahkan ide-ide yang kreatif dalam pesan tersebut. Jadi juga dalam kita mengelola sebuah kampanye nih, akan memberikan dampak yang maksimal. Dalam memahami periklanan ini kita juga dapat mengidentifikasi nih target audiensnya itu maunya yang seperti apa. Kemudian juga ada kebutuhan dan perilaku konsumennya itu seperti apa. Kan ada juga konsumen itu mau meminta pesan kreatifnya yang seperti ini. Ada juga konsumen yang meminta seperti ini. Jadi harus berbeda-beda, nggak satu orang itu sama seperti itu. Kemudian dalam era sekarang kan sudah digital ya, jadi advertising and promotion ini juga sudah berubah. Jadi kita sebagai pemasaran tuh harus pinter-pinter dan kreatif dalam mengembangkan data untuk mengambil sebuah keputusan seperti itu. Kemudian selanjutnya juga melalui mata kuliah ini dalam mata kuliah ini yang bisa saya dapat ambil tuh bahwasanya dalam sebuah brand itu akan berhasil bukan hanya diukur dalam peningkatan penjualan saja, melainkan bagaimana sebuah brand ini bisa meningkatkan dan bisa mengambil hati konsumennya itu, sehingga konsumennya itu bisa loyal dan membeli kembali kepada produk kita seperti itu. Untuk bikin konsumen loyal terhadap brand kita itu kan tidak mudah ya, jadi perlu strategi-strategi yang khusus agar menarik di mata konsumen seperti itu. Jadi dalam mempelajari mata kuliah Advertising and Promotion ini, saya sendiri sangat enjoy ya dalam mata kuliah ini karena saya juga bisa memahami apa yang dijelaskan oleh Pak Lutfi. Seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya dapat sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.